Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab beliau di Tarbiyatul Abna, kata beliau bahwa sesungguhnya seorang perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki maka tidak diperbolehkan sebelum akad nikah untuk berdua-duaan dengan calon pasangannya. Ini adalah kaidah yang berlaku di dalam agama kita. Kenapa? Karena ya akhwat, ya yang namanya berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, apalagi yang bukan mahram, yaitu dilarang di dalam agama kita. Karena ketika ada 2 orang berdua-duaan dan dia bukan mahramnya, maka yang ketiganya adalah syaiton. Ya. Nah, dalam hal ini berarti kita tahu bahwa ternyata di dalam Islam ya, yang namanya melamar itu artinya adalah menanyakan apakah dari pihak wanita ya, apakah sudah ada yang punya, apakah sudah ada yang meminang, apakah sudah ada yang melamar atau belum. Ya, jadi ditakkid lagi. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ya, untuk masalah khitbah ini ketika ada seseorang yang sudah dipinang oleh laki-laki lain misalnya, maka tidak boleh perempuan ini menerima pinangan laki-laki lain. Ya. Jadi Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, nah Nabi SAW an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din, kata Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW melarang ya, seseorang membeli barang yang sedang ditawar untuk dibeli oleh saudaranya. Wala yakhtubur rajulu ala khitbati akhi. Dan Rasulullah ya akhwat melarang seorang itu meminang wanita yang telah dipinang. Jadi syaratnya tadi, ya, seorang wanita boleh dia menerima lamaran dari laki-laki ketika dirinya dalam keadaan belum dilamar, belum dipinang. Tapi kalau wanita ini telah dipinang oleh seorang laki-laki, maka adanya larangan wanita ini menerima pinangan laki-laki lain. Sampai kapan? Hatta yatrukal khatib qablahu, sampai yang meminang yang pertama tadi dia meninggalkannya, au ya'dzanu lahul khatib, atau yang peminang yang pertama ini dia mengizinkan, artinya dia sudah tidak lagi mau ya terhadap wanita yang dipinang, yang mengizinkan bagi peminang yang kedua untuk masuk meminang wanita ini. Jadi masya Allah ya akhwat. Ya, jadi yang namanya pinang meminang, lamar melamar, ya khitbah itu ada syarat dan ketentuannya berlaku. Tidak sembarang meminang, tidak sembarang melamar. Kenapa ada larangan seorang wanita tidak boleh menerima lamaran ya orang lain? Jadi antara hikmahnya adalah untuk menjaga perasaan laki-laki yang melamar duluan. Ya, kita saja kalau masalah barang saja ya teman-teman, subhanallah. Barang yang sudah kita keep misalnya ya, yang sudah kita incar gitu ya, kemudian kita katakan kepada pedagangnya saya mau nih gitu ya, tiba-tiba pedagangnya berkhianat gitu ya, diberikanlah kepada orang lain padahal kita sudah DP misalnya. Nah, untuk masalah barang saja kita akan terluka gitu, kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak ya, apalagi ya ketika seorang laki-laki dia meminang seorang perempuan dan perempuannya ini misalnya berkhianat. Jadi hati-hati bahwa di dalam Islam itu ada kaidah-kaidah yang berlaku. Tidak semua ya perempuan yang sudah dipinang boleh menerima lamaran laki-laki yang kedua. Baik.
Kemudian ya akhwat, di dalam masalah pernikahan, ya, ini tuh Masya Allah penting banget ya. Di dalam Islam, sebelum meminang itu ada yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Jadi kan meminang itu langkah ketiga. Meminang, khitbah, melamar itu ada langkah ketiga. Langkah yang pertama dalam sebuah pernikahan mohon diperhatikan teman-teman ya, agar ketika kita menikahkan anak-anak kita, menikahkan cucu-cucu kita misalnya, maka kita dalam keadaan tahu ilmunya gitu loh. Dan ketahuilah di dalam Islam itu yang namanya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak ada prosesnya pacaran, tidak ada. Untuk saling mengenal ada yang dinamakan dengan ta'aruf. Ya, ta'aruf dalam bahasa Arab dari kata ta'arofa ya ta'arofu, saling mengenal. Ya, saling mengenal. Tentunya seorang calon wanita bisa mengenal calon suaminya, calon suami ya bisa mengenal calon istrinya. Melalui apa? Melalui tukar biodata. Dan biasanya yang namanya laki-laki dan perempuan kalau sedang ta'aruf maka boleh mengambil mediator. Ya, jadi mediator, Masya Allah ya, pihak ketiga yang akan menengahi. Ya, jadi kalau bisa ya jangan kita langsung cari sendiri. Ya, Alhamdulillah walillahilham. Hari ini sudah banyak sekali ya teman-teman, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, sudah mengenal sunnah ya, lembaga-lembaga yang mengadakan yang namanya ta'aruf. Ya, Masya Allah. Dan boleh silahkan ya, kalaupun memang jalannya ke sana ya silakan, bagi teman-teman yang belum menikah atau ibu-ibu yang mau menikahkan anaknya silakan boleh ikut program ini ya. Baik, nah nanti kalau sudah saling mengenal, biodata sudah oke, maka lanjut di langkah kedua ya. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah nadhar ya. Langkah kedua adalah nadhar. Dan nadhar ini ya teman-teman, Masya Allah, adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya, jadi hikmahnya apa? Agar jelas, ya, tidak membeli kucing dalam karung gitu kan ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, yang namanya Islam itu adalah agama yang mengatur segalanya, ya, terutama masalah yang berkaitan dengan hak Bani Adam, ya Masya Allah. Dan yang diatur di dalamnya juga termasuk di antaranya adalah nadhar. Jadi dibolehkannya nadhar, melihat ya pasangan kita, dan hukumnya adalah boleh. Tentunya ya ada ilmu yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum nadhar. Misalnya apa? Diperhatikan adab-adabnya. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al." Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka apabila dia bisa melihatnya hingga memiliki hasad untuk menikahinya, maka tidak melakukannya. Jadi boleh ya akhwat, boleh yang namanya nadhar, ya boleh. Dan ketika nadhar itu berarti melihat pasangan ya teman-teman, tidak diperbolehkan berkhalwat, berdua-duaan, tidak boleh. Jadi yang namanya calon pasangan laki-laki dan calon pasangan perempuan ini masing-masing, terutama yang akhwat, yang perempuan ini ditemani oleh mahramnya. Jadi tidak dibenarkan janjian ketemuan di mana, di perempatan atau ketemuan di kafe atau ketemuan di pantai misalnya. Ini tidak diperkenankan. Jadi seorang laki-laki memberitahukan pihak wanita bahwa dia akan nadhar, nanti wanita ini ditemani oleh orang tuanya misalnya. Ya, ini yang diajarkan di dalam agama kita. Jadi penting banget ya akhwat, yang namanya nadhar itu tidak sembarangan. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Kemudian ya, yang namanya nadhar juga teman-teman, ketika seorang laki-laki melihat wanita, maka lihatlah secukupnya. Maksudnya dia memandangnya tidak usah dengan syahwat gitu loh. Karena kan hanya sekedar untuk melihat benar nggak seperti apa. Dan bagi seorang wanita ketika dia misalnya nyun sewu berniqab ya, maka hendaklah dia buka wajahnya. Karena yang namanya seorang laki-laki ya, itu kan mereka itu adalah makhluk visual yang kelak nanti akan memandang istrinya. Maka dari itu ya sebelum memilih
seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri, maka boleh yang namanya laki-laki melihat wajah calon istrinya. Melihat wajah calon istrinya. Jadi dibuka, boleh. Ya. Jangan sampai misalnya ada laki-laki yang mau nadhor, tiba-tiba wanitanya nggak mau membuka niqabnya, ya. Bahkan ada sebagian ulama yang memperbolehkan wanita kalau nadhar juga boleh membuka kakinya, ya. Dan batasan kaki itu macam-macam, ya. Ada yang hanya lapak, ada yang sampai di betis gitu, ya. Itu macam-macam batasannya. Tapi minimal wajah itu harus dilihat, ya akhwat. Kenapa? Karena terkadang kalau kita lihat orang berniqab itu terkadang, ya, ada yang ketika berniqab tuh Masya Allah kelihatannya tuh Masya Allah anggun gitu. Pas dibuka beda. Ada yang ketika berniqab kelihatannya biasa-biasa saja, pas dibuka Masya Allah cantik. Jadi macam-macam, ya. Maka dari itu dalam Islam itu kalau mau nadhar dibolehkannya seorang laki-laki untuk melihat wajahnya calon istrinya. Masya Allah, ya. Baik. Dan ini semuanya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam silsilah liqa asy-syahri. Ya, beliau menyebutkan beberapa persyaratan, ya. Di antaranya adalah beliau mengatakan an yakuna dzalika bila khalwah. Kata beliau, seorang laki-laki dan perempuan yang nadhar itu tidak berdua-duaan. An yaghliba ala dhannihil ijabah. Jadi seorang laki-laki ketika dia nadhar kepada wanita, maka dia memiliki prasangka bahwa wanita ini akan menerimanya. Dan juga tidak diperbolehkan yang namanya wanita ketika sedang nadhar misalnya memakai wangian, ya. Kenapa? Karena ini bukan mengundang syahwat. Jadi tidak diperkenankan untuk berhias, tidak diperkenankan untuk memakai wangi-wangian, ya. Kenapa? Karena di depannya bukan laki-laki yang sudah menjadi mahram baginya. Dan ini masalah nadhar. Kemudian ya akhwat, ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa diperbolehkannya, ya, seorang laki-laki ketika dia nadhar, ya, dengan melihat 5 hal kata para ulama, ya. Apa saja? Diantaranya wajah, leher, kepala, kaki, dan tangan. Ya, batasannya tadi kaki kan macam-macam, ya. Ada yang mata kaki sampai bawah, ada yang betis dan yang lainnya, ya. Kemudian kalau aliyat tangan itu batasannya pergelangan tangan hingga jari. Jadi boleh untuk melihat kepala juga beberapa ulama memperbolehkan, leher juga boleh, ya. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa diperbolehkannya bagi kaum laki-laki yang ingin meminang kaum wanita untuk nadhar, maka langkah yang ketiga adalah meminang. Nah, perlu diketahui ya akhwat bahwa di dalam agama kita yang mulia ini tidak ada yang namanya tunangan. Ya, jadi cara mengikatnya bagaimana? Cara mengikatnya yaitu dengan khitbah atau dengan meminang, bukan dengan tunangan. Ya, kan kita tuh banyak ya di masyarakat kita ya teman-teman ya, kalau pengen mengikat salah satu pasangan maka biasanya tukar cincin, gitu kan ya. Tunangan. Nah, sebenarnya dalam Islam tidak diajarkan itu. Tukar cincin itu tidak ada. Itu sebuah adat yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Baik masyarakat ketika Rasulullah SAW masih ada ataupun ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada. Ini adat ini berasal dari adat istiadat orang-orang Nasrani. Dan kita sebagai muslimah, ya, sebagai orang Islam tidak perlu ikut-ikutan. Karena di dalam Islam sendiri sudah dibahas sedemikian detail bagaimana cara kita mengikat calon pasangan, yaitu dengan mengkhitbah, ya, dengan melamar. Tidak ada yang namanya tunangan. Baik. Nanti ya ketika mengkhitbah ini ya akhwat, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, mengkhitbah ini juga ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah seorang laki-laki ketika dia datang ingin meminang wanita, maka hendaklah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat untuk apa? Saya mengkhitbah, meminang misalnya, ya. Jangan sampai ada niat-niat yang
tidak lurus ya. Mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang kita niatkan di dalam semua amal ibadah kita. Ya, termasuk di dalamnya adalah ketika seorang laki-laki ingin mengkhitbah atau meminang calon pasangan istrinya. Ya, jadi sekali lagi bahwa mintalah pertolongan kepada Allah, kemudian sholat istikharah ya, dan setelah nanti jalan, maka baru mengkhitbah ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, yang namanya khitbah ini, khitbah di dalam agama kita ini adalah sesuatu yang diatur sedemikian rupa ya. Ada banyak hikmah yang tersirat ya di dalam ketetapan khitbah ini. Jadi antaranya tadi adalah agar tidak mengecewakan seseorang yang telah mengkhitbah wanita, dan seorang wanita hendaklah tidak menerima khitbah yang kedua. Baik. Nah, kemudian Syekh juga beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, kata beliau bahwa di antara syarat ya nikah seorang wanita adalah adanya wali. Ini penting banget ya. Syarat menikah untuk wanita itu harus adanya wali. Maka perempuan atau wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya. Ya, tidak boleh menikahkan dirinya. Dia harus ada wali. Nah, kalau walinya itu siapa saja? Ya, di antaranya adalah ayahnya. Ya, kalau memang ayahnya masih ada, maka yang pertama kali harus diberikan haknya adalah ayahnya. Kalau misalnya ayahnya tidak ada, ya, gimana itu? Maka yang terdekat, misalnya pamannya, itu boleh dijadikan sebagai wali. Di yang pertama, Rasulullah SAW, ya, beliau pernah bersabda, la nikaha illa biwali. Jadi tidak sah nikah itu tanpa wali. Ya, tidak sah. Dan yang namanya pernikahan, teman-teman, itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah adanya wali. Dan wali yang disyariatkan di dalam agama kita adalah dari pihak ayah terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak ada maka dari pihak kerabat. Kalaupun tidak ada maka boleh diwakilkan. Ya, boleh diwakilkan. Baik. Nah, apa saja syarat-syarat nikah, teman-teman? Ya. Kalau kita mau menikahkan anak-anak kita, maka apa saja syaratnya? Yang pertama adanya calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki. Jadi yang namanya menikah di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan. Ya, beda jenis ya, bukan sesama jenis. Jadi kalau ada orang nikah sesama jenis, baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun wanita dengan wanita, maka di dalam Islam tidak ada yang namanya pernikahan sesama jenis. Ya, adanya pernikahan dengan beda jenis. Yang kedua, adanya wali. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah, la nikaha illa biwali. Yang ketiga, adanya mahar. Adanya mahar ini termasuk di antara yang disyaratkan dalam pernikahan. Ya. Kedua, kemudian yang keempat adanya saksi. Ya. Dan yang kelima adanya keridhaan dari kedua mempelai. Ya. Termasuk di dalamnya adanya juga ijab qabul. Ya, ijab qabul ini juga termasuk dalam syarat dan ketentuan untuk menikah. Ya. Baik, dan ini hendaklah dipelajari ya teman-teman masalah bab fikih nikah ini. Ya, bagi teman-teman yang sudah memiliki anak-anak yang sudah siap untuk menikah, maka hendaklah kita belajar kembali. Mbok menawi barangkali kita belum punya ilmunya. Ya, jangan sampai kita dulu ketika menikah belum punya ilmunya. Sekarang ya ketika kita sudah hijrah, ketika kita sudah mengenal ya Islam lebih dekat, kita tidak mau belajar lebih lanjut ya. Jadi dipelajari. Pelajari untuk apa? Agar kita sampaikan kepada anak-anak kita. Baik. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kapan wali hakim itu diperbolehkan? Ya, ini penting banget nih. Karena zaman sekarang tuh banyak sekali ya wanita yang menikah dengan laki-laki tuh dikit-dikit pakainya wali hakim gitu. Padahal ayahnya masih ada, kakeknya masih ada, saudara laki-laki kandungnya masih ada, saudara laki-laki seayahnya masih ada, anak saudara laki-laki atau keponakan masih ada, ya, atau misalnya pamannya masih ada.
Itu semua bisa menjadi wali. Ya kalau memang sudah tidak ada semua ya dari wali nasab, maka alternatif terakhirnya ya boleh adanya wali hakim. Jadi terakhir. Wali hakim itu apa? Pejabat yang memang ditunjuk oleh Menteri Agama ya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Yang tidak mempunyai wali, maka diperbolehkan untuk menggunakan wali hakim. Ya. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, termasuk di dalamnya anak yang terlahir dari hasil zina. Ini ya, penting banget nih zaman sekarang ya. Naudzubillah summa naudzubillah ya akhwat. Banyak sekali yang namanya perzinahan merebak di mana-mana. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan anak-anak kita, keturunan kita dari yang namanya perbuatan fahisyah atau perbuatan zina. Ya, apa doanya? Teman-teman sudah pernah belajar kan ya? Apa doanya? Allahumma ghfir lahum wahsin furujahum. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah mereka dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana Ustazah? Nggak apa-apa, bahasa Indonesia. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, jauhkan mereka dari perbuatan zina. Ya, karena zina itu untuk akhir di zaman kita ini sudah merebak di mana-mana. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan anak keturunan kita. Baik. Nah, bagaimana seorang anak yang dilahirkan ya atau terlahir dari hasil zina? Maka anak ini tidak boleh ketika ingin menikah, anak perempuan ini tidak boleh ketika ingin menikah dengan seorang laki-laki dinasabkan walinya itu ayah kandungnya, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dalam Islam yang namanya anak hasil zina itu nasabnya disandarkan kepada ibunya. Nah, bagaimana kalau misalnya anak ini mau menikah? Maka boleh yang namanya menggunakan wali hakim. Jadi anak hasil zina itu berarti ketika mau menikah maka nikahkanlah dengan wali hakim. Ya, ini yang ada di dalam agama kita. Baik, setelah kita belajar bahwa yang namanya perwalian itu penting di dalam agama kita, sampai-sampai Syekh menyebutkan di dalam kitabnya Ayyuma mra'atin nakahat, ya beliau menukilkan dari sabda Rasulullah, bi ghairi idzni mawaliha fa nikahuha batil. Ya, perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Ya, nikahnya batil, tidak boleh, tidak sah nikahnya. Baik, setelah kita belajar akan pentingnya perwalian ya di dalam pernikahan, maka kita akan belajar kembali apa yang dituliskan oleh Syekh di dalam kitab beliau. Kata beliau, apakah boleh seorang ayah ya beliau ikut campur dalam urusan perkawinan anak lakinya? Nah, di dalam Islam ya teman-teman dibolehkan ya, namanya orang tua misalnya ya memilihkan ya, bagi anak-anaknya calon yang saleh gitu ya, atau calon yang salihah. Boleh, silahkan. Ya, sebagaimana kita sudah ketahui ya bahwa dulu Umar bin Khattab beliau mencarikan calon untuk Hafsah, putrinya beliau, ketika putrinya beliau akhirnya ditinggal oleh suami pertamanya. Umar menawarkan Hafsah ini kepada Utsman bin Affan waktu itu. Tapi waktu itu Utsman bin Affan baru saja ditinggal oleh Ruqayyah. Ruqayyah ini putrinya Rasulullah SAW. Di tahun kedua Hijriah, ya bertepatan dengan perang Badar, Ruqayyah meninggal dunia. Nah, Utsman ini teman-teman saking cintanya kepada Ruqayyah, ya sahabat-sahabat lain mereka berperang ya di peperangan Badar, Utsman tidak ikut perang. Ya, saking sayangnya kepada Ruqayyah, masya Allah ya. Jadi Utsman tuh, masya Allah ya, beliau tuh mencintai istrinya sehidup sesurga, gitu ya, masya Allah. Beliau menemani Ruqayyah ya sampai akhirnya Ruqayyah meninggal dunia ya, dan Utsman lah yang menghantarkan ke tempat terakhir. Masya Allah ya, radhiyallahu anhu. Nah, ketika Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada Utsman, kala itu Utsman baru saja ditinggal oleh Ruqayyah. Maka ketika itu Utsman berkata kepada Umar, ya Umar, mohon maaf ya, saya masih bersedih belum bisa menerima tawaranmu ya, karena baru saja ditinggal oleh istri tercintanya yaitu Ruqayyah.
Nah, kemudian Umar tidak putus asa. Umar tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ditawarkan Hafsah ini ditawarkan oleh Umar. Abu Bakar waktu itu pernah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut nama Hafsah. Maka ketika itu Abu Bakar pun diam, tidak memberikan jawaban. Akhirnya Umar tidak berputus asa dan mencoba untuk ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya, seorang ayah itu ya teman-teman, di mana-mana tidak ada satupun ayah di dunia ini ya akhwat yang menginginkan kesedihan untuk putrinya, nggak ada. Seorang ayah yang baik dimanapun berada pasti menginginkan yang terbaik untuk putra-putrinya, termasuk Umar. Maka Umar mencoba untuk menawarkan putri tercintanya itu Hafsah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menerima tawaran Umar untuk menikah dengan Hafsah radhiyallahu anha. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, luar biasa. Jadi boleh yang namanya seorang wanita atau seorang ayah, seorang ibu untuk mencarikan calon. Termasuk di antaranya seorang ayah ya, apakah boleh ikut campur dalam masalah pernikahan putrinya? Misalnya contoh misalnya putrinya itu bermasalah dengan suaminya. Setelah berdiskusi dengan ayah tercintanya, ternyata ya setelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada jalan kecuali harus berpisah, kecuali harus bercerai. Maka ketika seorang ayah yang mengatakan kepada anaknya, kepada putrinya, kepada putranya untuk menceraikan pasangannya dengan syarat ketika pasangannya sudah keluar dari syariat, ya melanggar aturan-aturannya Allah dan Rasulnya, maka ini diperbolehkan. Tapi tidak boleh ketika misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, suami istri nih hidup dalam rumah tangga yang adem ayem, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ya di antara mertuanya itu menyuruh anaknya untuk menceraikan, maka ini tidak diperbolehkan. Ya tadi syaratnya kecuali kalau memang ada sesuatu yang tidak beres ya dengan putrinya ataupun dengan menantunya, dengan putranya ataupun dengan menantunya ya. Jadi ini baru diperbolehkan. Ya sebelum itu tidak diperbolehkan gitu ya. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, ini juga banyak itu mas kalau sudah masuk masalah rumah tangga ya. Ada juga tuh pernah jamaah tanya kepada saya, Ustazah gimana ya? Saya tuh seorang istri yang qadarullah ya, saya anak tunggal, kemudian saya tidak bisa berpisah dengan ibu saya. Tapi saya paham bahwa saya sekarang sudah menjadi seorang istri, harus berbakti kepada suami. Nah, bagaimana hukumnya ketika misalnya ibunya sakit dan sebagainya, tapi suami menginginkannya? Tetap ya akhwat, kita harus mengutamakan suami kita. Ya, walaupun kita juga tahu bahwa yang merawat kita adalah ibu kita, tapi karena posisi kita adalah seorang istri, maka dahulukan suami kita dan kita ajak suami kita untuk turut serta menyayangi ibu kita. Jadi Masya Allah ya, dalam Islam itu yang ada adalah kita saling memuliakan. Kita saling memuliakan. Kita sebagai istri mentaati suami kita, memuliakan ibu, bapak, mertua kita. Suami kita pun demikian, memuliakan kita sebagai istrinya dan juga memuliakan kedua orang tua kita, ya, memuliakan mertua suami kita, karena sejatinya kita berjalan di muka bumi ini untuk sebuah tujuan, yaitu dikumpulkannya kita lagi bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita menikah itu kan itu ya, dikumpulkannya lagi nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat bahwa ketika kita menikah bukan hanya kita berkumpul di dunia, tetapi lebih dari itu kita menikah untuk kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Mbak, insya Allah cukup. Ada sedikit Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.